Halo warga Konoha sekalian, selamat datang kembali di channel Ray Konoha. Bagaimana kronologinya lahirnya agama di dunia ini? Apakah ujuk-ujuk agama di dunia ini lahir gitu, seperti agama Kristen, agama Islam, agama Buddha, agama Hindu dan sebagainya? Apakah agama-agama ini lahir dengan sendirinya? Apakah dipengaruhi oleh sebab musabab? Apakah agama ini diciptakan oleh manusia? Apakah agama ini diciptakan oleh Tuhan? Bagaimana sebenarnya lahirnya agama-agama di dunia ini? Apakah sebelum agama-agama yang ada di dunia ini ada agama-agama terdahulu? Bagaimana kronologinya? Kemudian, apakah dalam semua agama itu punya Tuhannya masing-masing? Kalau misalnya dalam agama itu punya Tuhannya masing-masing, Tuhan yang berbeda-beda, berarti ada 3.000 Tuhan di dunia ini, ya kan? Jadi ini pertanyaan yang sangat membingungkan, ya kan? Butuh ya jawaban-jawaban yang mendetail gitu, jawaban-jawaban yang spesifik gitu. Dan pertanyaan-pertanyaan ini sering muncul di kepala saya. Kita akan bahas kronologi lahirnya agama dari sudut pandang antropologi ya, karena channel ini khusus bahas tentang antropologi. Bagaimana kronologi lahirnya agama-agama di dunia? Langsung saja kita ke pembahasannya. Lahirnya agama-agama yang ada di dunia sekarang ini berawal dari satu pertanyaan. Pertanyaan apa itu? Bagaimana kehidupan setelah kematian? Apakah setelah kematian itu ada surga dan neraka? Bagaimana kehidupan kita nanti setelah mati? Itu pertanyaan yang mendasari lahirnya agama-agama yang ada di dunia. Dari situ pondasinya, dari pertanyaan. Ya, karena manusia zaman dulu ya, sekitar 100.000 tahun yang lalu, bayangkan 100.000 tahun yang lalu itu berarti peralihan dari manusia purba ke manusia modernnya. Saya bahas agama dari sudut pandang ini ya, sudut pandang antropologi ya, bukan dari sudut pandang salah satu agama tertentu, bukan seperti itu, tapi dari sudut pandang yang lebih luas lagi gitu ya. Dari sudut pandang data gitu, bukan data yang sepihak ya. Kalau menurut saya pribadi, agama itu kan data sepihak ya. Karena data itu tidak bisa dikonfirmasi ya. Kenapa data yang ada di agama-agama tidak bisa dikonfirmasi? Contoh misalnya, kalau misalnya Nabi ya menerima wahyu, mohon maaf ya bagi teman-teman Kristen ataupun bagi yang beragama mayoritas di Konoha, ketika Nabi menerima wahyu itu kan sepihak ya. Artinya gini, bukan berarti saya mengatakan nabinya sesat, bukan ya, tapi saya mengatakan itu sepihak karena dia menerima wahyu itu sendiri ya, kecuali ada orang yang menyaksikan. Berarti itu bukan sepihak ya. Rata-rata penerimaan wahyu dalam agama Abrahamik atau agama Samawi itu ya mereka itu sepihak ya, nggak bisa dikonfirmasi gitu. Ya agak mirip-mirip seperti teori konspirasi ya. Bukan berarti saya ngajak yang nonton video untuk tidak percaya agama ya, bukan seperti itu. Tapi pada faktanya seperti itu, pada datanya seperti itu. Data itu kan harus diuji ya, berkali-kali diuji ya, data-data yang ilmiah itu. Apakah ada saksinya gitu ya, kejadiannya kapan ya, kemudian apakah ini benar atau tidak gitu ya, apakah dia bertemu dengan malaikat atau tidak, harus ya. Ya, kalau data itu ya harus jujur gitu, nggak boleh berpihak gitu, nggak boleh nggak enakan. Jadi sama seperti itu ya, dalam mengkritik agama juga seperti itu, nggak boleh kita berpihak ya, berpihak pada agama tertentu dan berpihak pada sains juga nggak boleh, benar-benar netral ya. Jadi jawaban netral menurut saya pribadi itu, ketika Nabi itu menerima wahyu itu ya kita nggak tahu apakah itu benar apa tidak ya kan. Itu jawaban paling netral karena kita tidak melihat juga, tidak menyaksikan juga kan. Kemudian ya, kalau kita kembali ke lahirnya agama-agama dunia ya, ibarat ini ya, ibarat kita menanam sebuah pohon misalnya atau buah misalnya. Katakanlah misalnya eh, buah rambutan misalnya. Ya, awalnya kita nanam batangnya misalnya atau mungkin buahnya mungkin atau bijinya mungkin. Nah, biji daripada agama ini ya awalnya itu ya
sebelum sekarang ini banyak ya agama di dunia ini, awalnya itu karena pertanyaan tentang fenomena alam dan kematian. Tiba-tiba ya manusia zaman dulu sekitar 100.000 tahun yang lalu berpikir, masa sih nggak ada kehidupan setelah kematian? Kalau misalnya mereka punya keluarga gitu tiba-tiba meninggal gitu, mereka bertanya-tanya kenapa ada orang yang meninggal, kemana mereka perginya? Itu kan yang jadi pertanyaan. Nah, karena pertanyaan-pertanyaan seperti ini, ya mereka mengambil tindakan, yaitu ya mereka mulai itu menyembah yang namanya pohon, ya menyembah batu. Sebenarnya bukan pohon yang mereka sembah, itu cuman formalitas aja. Yang mereka sembah itu sebenarnya roh, ya roh. Mereka menganggap bahwa batu itu punya roh, manusia itu punya roh, ya. Jadi karena alasan kematian tadi itu mereka berpikir, oh ternyata manusia itu punya roh. Kalau manusia punya roh berarti makhluk yang lain juga punya roh. Itu ya pemikiran sederhana daripada orang-orang zaman dulu ya. Jangan bandingkan dengan zaman sekarang ya. Kalau zaman dulu itu kan belum ada yang namanya teknologi, ya belum ada yang namanya. Pokoknya serba kekurangan ya. Manusia juga masih terancam di situ, hidupnya juga nggak jelas ya. Karena manusia zaman purba itu atau zaman dulu itu masih sama seperti binatang-binatang lainnya, masih diburu gitu, bukan seperti sekarang ini manusia itu puncak daripada rantai makan, bukan seperti itu ya. Ya saat itu mereka berpikir bahwa semua itu punya roh ya, tumbuh-tumbuhan punya roh, manusia punya roh, batu punya roh dan lain sebagainya, sehingga mereka menyembah yang namanya patung, menyembah batu dan lain sebagainya ya. Nah, setelah berjalannya waktu ya, agama-agama kepercayaan zaman dulu ini yang menyembah batu dan sebagainya itu berubah menjadi kepercayaan dewa-dewi ya setelah beberapa puluh ribu tahun yang lalu ya. Jadi arkeolog yang ditemukan oleh para peneliti yang paling tua itu di kalau nggak salah itu di Israel ya. Nah di Israel itu ketika orang meninggal itu dikasih semacam makanan gitu ya, kemudian perhiasan-perhiasan, kemudian dikasih kain, baju dan sebagainya. Ya, jadi di Indonesia juga saya pernah melihat ya ada orang meninggal tuh, terus dia punya cincin kayak gini nih, cincin, terus cincinnya itu ditaruh di tangannya gitu, nggak diambil. Karena masyarakat Indonesia itu masih banyak yang berpikir bahwa ada kehidupan setelah kematian. Jadi kalau orang yang meninggal itu sayang banget sama cincinnya, nah maka biasanya itu tidak akan dilepas ya, dibiarin kayak gitu aja. Ya, itu alasannya apa? Ya karena manusia itu berpikir bahwa nanti itu cincin akan dipakai gitu. Cincin kayak gini akan dipakai nanti di kehidupan selanjutnya. Ya, sama seperti itu. Sesederhana itu sebenarnya pemikiran-pemikiran manusia zaman dulu ya 10.000 tahun yang lalu dengan sekarang ini. Ya, itulah alasannya kenapa agama agama itu banyak lahir dari Timur Tengah. Karena apa? Karena masyarakat Timur Tengah itu, masyarakat Timur Tengah, India dan lain sebagainya itu sebenarnya masyarakat yang sangat religius ya. Makanya ya nggak salah ya zaman sekarang itu pusat daripada peradaban agama di dunia itu sebenarnya dari Timur Tengah kan. Kristen berasal dari Timur Tengah, Islam berasal dari Timur Tengah ya. Kemudian dari India ya. Yang dua itu biasanya ya agama-agama terbesar di dunia karena masyarakat di sana itu sangat-sangat ya sangat-sangat religius ya. Mereka menganggap bahwa ada kehidupan setelah kematian. Nah, setelah itu berkembang menjadi zaman dewa-dewi kuno gitu. Mereka mulai bikin patung ya, seperti patung-patung dewa Venus ya, kemudian dewa Zeus ya, dewa apa segala macam dibentuk ya patungnya. Mereka berpikir bahwa roh-roh itu akan menghinggapi patung-patung yang mereka bikin. Itu pemikiran daripada orang zaman dulu. Sesimpel itu, sesederhana itu. Ya. Karena apa? Karena mereka juga bertanya tentang kematian, kemudian fenomena-fenomena alam dan lain sebagainya. Kenapa bisa terjadi petir? Kenapa bisa terjadi hujan? Dari mana sih awal daripada hujan ini? Zaman dulu kan belum ada yang namanya penelitian kan seperti zaman sekarang. Zaman sekarang kan sudah ada yang meneliti kan. Ya. Mereka berpikir kenapa
ini bisa terjadi? Ada fenomena alam, banjir, ya, gempa dan sebagainya. Ya, maka mereka menciptakan ada dewa gempa, dewa petir, dewa angin, dewa air dan sebagainya. Itu pada saat ini ya zaman dewa dewi ya. Nah setelah zaman dewa dewi muncullah pemahaman baru lagi ya, yang diprakarsai oleh kalau nggak salah itu Abraham ya. Nah, Bapak Abraham ini makanya disebut Bapak dari segala bangsa. Dialah yang pertama kali ya mengatakan bahwa menyembah patung itu adalah menyembah berhala. Nggak boleh menyembah berhala. Tuhan itu sebenarnya esa. Tuhan itu nggak kelihatan. Tuhan itu berupa zat, nggak kelihatan. Jadi kita tidak boleh menyembah yang namanya patung-patung dan sebagainya ya. Ya, sementara ya kalau kita perhatikan seperti agama Hindu ya dan lain sebagainya, mereka masih percaya bahwa roh Tuhan itu ya dihinggapi oleh patung-patung ya. Roh itu masuk ke patung. Ya. Mereka masih banyak yang percaya seperti itu. Nah, ketika muncul Abraham ya atau Ibrahim, maka terbentuklah agama seperti zaman sekarang nih, yaitu agama Samawi. Ya, boleh dikatakan bahwa ya agama terdahulu itu atau kepercayaan terdahulu itu biasanya disimpangkan. Bukan berarti saya mengatakan agama zaman sekarang itu menyimpang ya, bukan ya. Ya, pertama tadi menyembah batu, kemudian menyembah patung, dan sampai ke zaman sekarang tidak menyembah apapun. Ya, tidak menyembah patung lagi, tidak menyembah batu lagi karena Abraham mengatakan bahwa Tuhan itu tidak bisa sembah melalui patung. Itu musyrik gitu ya. Nggak boleh ya. Jadi itulah asal muasal munculnya agama Abrahamik seperti zaman sekarang ini, agama Samawi, agama Kristen, agama Islam dan lain sebagainya ya, agama Yahudi. Dari situ asal muasalnya. Kalau misalnya kita berpikir secara rasional gitu, ini berpikir secara rasional ya, bukan berpikir secara dogmatis ya. Agama itu sebenarnya ranahnya subjektif ya, bukan ranah objektif ya. Bukan berarti saya nyuruh yang nonton video untuk tidak percaya agama ya. Karena apa? Karena agama itu kan ranahnya kepercayaan gitu. Seperti yang saya katakan di awal tadi itu, kalau misalnya malaikat bertemu dengan nabi misalnya, menerima wahyu misalnya, apakah ini bisa dibuktikan secara ilmiah? Nggak bisa kan? Nggak bisa. Kalau dari sudut pandang ilmiah ya, nggak bisa. Kenapa nabi-nabi itu muncul gitu? Ini berdasarkan antropologi ya, bukan berdasarkan agama ya. Saya tidak bahas dari sudut pandang agama ya. Jadi saya harus berulang-ulang mengatakan seperti ini karena apa? Karena sangat susah saya menjelaskan hal seperti ini bagi masyarakat yang sangat religius ya, yang menganggap bahwa agama itu ciptaan Tuhan ya. Padahal secara antropologi agama itu ciptaan manusia ya, bukan ciptaan Tuhan. Kalau Tuhan menciptakan agama itu nggak mungkin ada 3.000 agama di dunia ini ya kan. Nanti pasti ada yang jawab, oh cuman agama saya yang benar. Kemudian agama lain mengatakan, oh agama saya yang benar. Ada agama lagi mengatakan, oh agama saya yang paling benar. Ya, jadi 3.000 agama ini mengatakan bahwa mereka lah yang paling benar. Dan itulah alasannya kenapa terjadi konflik agama. Karena mereka menyesatkan satu sama lain. Oh, yang ini sesat, yang itu sesat. Ya, padahal mereka juga sama-sama tidak bisa dikonfirmasi. Ketika nabinya menerima wahyu, itu juga nggak bisa dikonfirmasi. Nggak bisa. Ya, boleh dikatakan itu sesuatu yang subjektif, bukan objektif. Objektif itu harus dibuktikan secara ilmiah ya. Sementara subjektif itu nggak bisa dibuktikan secara ilmiah. Gimana mau buktikan coba? Orang ya nggak bisa dikonfirmasi, kan berpihak kan informasinya, sepihak. Nah, kenapa muncul nabi-nabi seperti nabi-nabi dalam agama Samawi itu? Sebenarnya kalau kita ibaratkan nabi itu sebagai pengusaha, karena mereka menganggap bahwa ya kita analogikan bahwa nabi itu sebagai pengusaha, mereka menganggap atau mereka melihat pasar tentang agama itu gede banget ya. Jadi pasarnya itu banyak banget ya. Maksudnya gini, banyak manusia yang masih mempertanyakan nanti kehidupan setelah mati seperti apa, apakah kita masuk surga atau tidak. Nah, karena adanya persepsi seperti ini ya, ketika nabi itu mengatakan saya bertemu dengan malaikat, ya saya dapat wahyu dan lain sebagainya,
manusia, ya karena ini semacam kebutuhan ya. Ibarat pengusahanya ya, kebutuhannya ini. Oh, banyak pasarnya ternyata. Banyak yang pengen sebenarnya ada agama itu. Nah, karena nabi-nabi itu melihat banyak pasarnya, oh, berarti ini kesempatan dong ya. Dan biasanya nabi itu mengatakan bahwa saya ketemu dengan malaikat, sama saya ketemu dengan Tuhan dan lain sebagainya. Ya. Jadi saat itu banyak orang yang sebenarnya yang pro dan kontra ya, ketika misalnya nih nabi-nabi dalam agama Abraham itu menerima wahyu, kan ada pro dan kontra kan. Mana buktinya lu nabi? Mana buktinya lu ketemu sama malaikat? Nggak ada kan? Mana buktinya? Kasih datanya dong. Jadi zaman dulu juga sudah ada orang seperti itu. Ya bukan berarti mereka julid ya, tapi dalam agama tertentu kan dikatain orang-orang seperti orang julid. Bukan, bukan julid, tapi mereka lebih meminta sesuatu kejujuran ya, karena agama itu kan mempengaruhi pola pikir seseorang. Nah, ketika Nabi itu melihat pasarnya itu gede banget ya, bahwa manusia itu butuh yang namanya ya semacam nabi ya, yang bisa berkomunikasi dengan malaikat, maka muncullah nabi-nabi di zaman agama Abrahamik ya. Nah, karena kemunculan nabi ini, maka terbentuklah agama seperti sekarang ini. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah agama itu ciptaan manusia? Apakah agama itu ciptaan Tuhan? Secara antropologi ya, bukan saya beropini ya, tapi ini secara antropologi. Agama itu ciptaan manusia. Karena Tuhan tidak mungkin menciptakan agama. Kalau Tuhan menciptakan agama, nggak mungkin ya. Ada 3.000 agama di dunia ini. Masa dia berpihak pada agama tertentu? Sungguh tidak masuk akal. Kalau kita mengatakan bahwa ya Tuhan menciptakan agama itu, secara tidak langsung kita menghina Tuhan itu sendiri. Karena apa? Karena Tuhan itu kan maha bijaksana. Bagaimana mungkin Tuhan yang bijaksana itu menciptakan 3.000 agama gitu? Buat apa sebanyak itu? Apakah Tuhan dalam agama atau setiap agama itu beda-beda? Berarti kalau setiap agama itu ada Tuhannya, berarti ada 3.000 agama ya. Maksudnya ada 3.000 Tuhan gitu. Kan berantem kan jadinya antara Tuhan yang satu dengan Tuhan yang lainnya gitu. Jadi saya akan membawa yang nonton video ini dalam perspektif yang berbeda gitu, yang jarang dikasih tahu di negara yang sangat religius seperti Konoha. Apa itu? Ada pemikiran yang mengatakan bahwa, saya tidak nyuruh yang nonton video itu tidak beragama ya. Pemikiran yang mengatakan bahwa sebenarnya pertanyaan-pertanyaan manusia tentang kehidupan setelah kematian itu, apakah ada kehidupan atau tidak, nggak ada yang bisa membuktikan. Nggak ada. Banyak orang ya, pemuka agama di Indonesia saya melihatnya, bicara tentang kematian, bicara tentang alam kubur dan sebagainya, tapi dia nggak pernah mati. Jadi nggak ada bukti otentik ya. Harus ada bukti otentik ya. Jadi bisa dipastikan bahwa kita tidak tahu ya setelah kematian itu apa gitu. Sementara agama-agama biasanya mereka sudah memvonis bahwa setelah kematian itu ada kehidupan. Padahal datanya kan belum ada yang valid kan. Ya nggak sih? Sadar nggak kita sebenarnya? Kemudian kaum agnostik mengatakan, ya saya juga nggak tahu gimana coba saya mau bersaksi manusia setelah meninggal itu ada kehidupan. Orang saya nggak pernah melihat kok. Itu jawaban jujur ya. Sementara kaum ateis mengatakan nggak ada. Buktinya tuh nggak ada. Penelitian tentang itu nggak ada ya yang bisa hidup kembali setelah kematian. Nggak ada. Orang ateis mengatakan bahwa itu tuh bisa-bisaan daripada pemuka-pemuka agama, itu bisa-bisaan daripada agama gitu, biar pendukungnya itu semakin banyak gitu dan sebagainya, dan tidak ada ketakutan gitu. Sebenarnya kalau boleh jujur ya, orang yang beragama itu sebenarnya orang yang takut banget ya. Takut apa? Takut mereka setelah mati itu mereka berpikir, nggak mungkin nggak ada kehidupan. Jadi mereka itu sebenarnya takut ya dengan kematian tanpa kehidupan setelah kematian. Itu yang mereka takuti. Ya sementara orang-orang misalnya orang-orang yang ada di negara-negara Eropa ya, Eropa itu mayoritas free thinker ya, free thinker, agnostik dan lain sebagainya, ya, ateis ya. Yang beragama misalnya cuma tinggal sedikit sebenarnya. Mereka berpikir ya kalau mau masuk surga itu, kalaupun surga itu ada ya, ngapain saya harus takut?
Saya melakukan kebaikan-kebaikan kok. Saya nggak buang sampah sembarangan. Saya memanusiakan manusia. Saya tidak korupsi. Ya, tidak seperti warga Konoha yang percaya Tuhan, percaya agama, ya. Tiap hari melakukan ritual agama tapi korupsi. Jadi secara tidak langsung mereka itu bertolak belakangnya. Kemudian agama itu muncul atau ada itu karena manusia akan kacau kalau mereka berpikir setelah kematian itu nggak ada kehidupan. Mereka bisa aja jahat sejahat-jahatnya. Sebenarnya tujuan daripada agama itu baik ya. Cuman kalau zaman sekarang ini saya melihat agama itu sudah dibisnisin. Ya, sudah dibisnisin. Kemudian kalau kita ngambil dari pandangan daripada Stephen Hawking misalnya, dia mengatakan bahwa Tuhan itu tidak ada. Manusia hidup itu karena digerakkan oleh darah, urat saraf, dan lain sebagainya. Jadi kalau leher manusia itu diginiin, ya, maka apa? Maka akan putus urat saraf yang dari kepala ke badan. Darah akan mengalir dan manusia tidak akan bisa tertolong. Itulah Tuhan yang sebenarnya, kata Dawkins ya. Dia mengatakan seperti itu. Itulah Tuhan yang sebenarnya. Manusia itu digerakkan daripada miliaran atau triliunan saraf ya. Itulah sebenarnya Tuhan manusia. Cuman kalau dari sudut pandang agnostik ataupun ateis itu kan nggak terlalu familiar ya di Indonesia ya. Saya melihatnya seperti itu ya. Jadi ngomong seperti ini kelihatan seperti ngomong sesuatu hal yang tabu ya. Kemudian ya, kenapa agama itu masih banyak yang percaya? Karena penelitian atau pertanyaan tentang apakah manusia itu bisa hidup kembali setelah kematian itu belum ada yang bisa meneliti gitu. Kecuali misalnya ada yang meneliti ya, baru agama itu sedikit demi sedikit akan ditinggalkan ya. Tapi kan belum ada. Misalnya nih ya, contoh misalnya ada ribuan DNA di tubuh manusia gitu. Bukan ribuan, ada banyak banget ya, ada jutaan ya. Nah, pembentukan daripada DNA ini kan masih misteri ya, ada lagi ya. Kemudian alam semesta ini kan ya, alam semesta kan luas banget ya. Pinggir daripada alam semesta ini kan kita nggak tahu ya. Bumi ya, di sampingnya ada Mars, ada matahari dan lain sebagainya. Kemudian ada galaksi Bima Sakti. Kemudian galaksi Bima Sakti ini ada lagi galaksi yang lebih gede lagi gitu. Kemudian ada lagi. Jadi ujungnya kita belum bisa ngukur. Ya. Jadi karena keterbatasan daripada sains, maka agama sangat subur ya. Kecuali misalnya nih ada penelitian-penelitian tentang semua hal atau pertanyaan-pertanyaan manusia di dunia ini, maka agama akan lama-lama ditinggalkan. Coba kita berkaca 3000 tahun ke depan misalnya. Apakah agama zaman sekarang ini masih lestari atau tidak? Menurut saya itu ada saja yang masih mempertahankan, tapi menurut saya itu lambat laun akan menurun ya jumlahnya. Sama seperti zaman dulu, zaman ya menyembah pohon, menyembah batu, kemudian menyembah patung dewa dewi, itu kan bertahan ribuan tahun loh. Sekarang zamannya agama Abrahamik gitu, zamannya Tuhan yang Maha Esa gitu. Nanti 30 tahun lagi ke depan lagi kan bisa berubah lagi kan kepercayaannya. Jadi kita tuh nggak boleh terlalu fanatik sebenarnya dalam beragama. Itu intinya ya. Kita harus sekulerkan antara urusan agama dengan urusan negara. Karena urusan agama itu urusan privasi. Agama itu subjektif. Ya. Kalau ada orang yang beragama mengatakan saya tadi ketemu dengan malaikat misalnya. Kalau zaman sekarang kan pasti ditanya, mana buktinya? Gak ada kan buktinya. Jadi agama juga seperti itu guys ya. Agama juga menurut saya pribadi itu semacam teori konspirasi ya. Terserah mau percaya atau tidak, tapi menurut saya itu agama itu masih bisa dikatakan teori konspirasi. Oke, sekian video ini. Terima kasih sudah menyimak kami. Kalau ada yang mau ditanyakan nanti tulis di kolom komentar ya. Sekian video ini. Terima kasih sudah menyimak. Saya Rekono. Salam rasional.